Konsep dasar. Jika ada pertanyaan, bilangan bulat manakah yang paling dekat dengan 3, tentu akan menjawabnya 2. Bisa jadi 4, misalkan kalau dari kiri dan dari kanan ya. Tetapi jika pertanyaannya diubah menjadi bilangan real manakah yang terdekat ke bilangan 3, tentu akan banyak sekali bilangan itu. Kadang ada yang menjawab, oh 3,1, oh 2,99. Nah, misalkan saya punya garis bilangan seperti ini. Bilangan yang lebih dekat dari 3, ada yang menjawab 2,75. Ada yang bilang 3,25. Tetapi, jika garis bilangan ini kita perbesar, akan memperoleh angka yang lain yang dekat dengan 3. Oh, ternyata ada 3,01, 2,99. Diperbesar lagi, akan sangat dekat lagi, bisa jadi 3,0001. Dan 2,9999. Ada juga yang menyebutkan 2,9-nya banyak banget. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk mendekati 3 dalam artian belum tentu 3, hanya mendekati 3. Maka kita bisa melihatnya seperti itu. Oke. Sebagai contoh, kita amati suatu grafik fungsi fx. Di sini fx adalah x plus 1 atau untuk x-nya anggota bilangan real. Nah, jika fx itu kita anggap suatu nilai y, dengan x-nya mendekati 2, kita gambarkan tabelnya. Untuk x-nya mendekati 2, bisa dari sebelah kiri kita dekatin, atau kita dekatin dari sebelah kanan. Dari sebelah kiri yang mendekati 2, misalkan 1,99. Ini x-nya, berarti nilai y atau fx-nya kan x-nya diganti dengan 1,99. Oleh karena itu, ini 2,99. Begitu juga dengan 2,01. 2,01 kan didekatin dari kanan. Masukkan nilai x-nya 2,001. Masukkan ketemunya 3,001. Dari kiri dan dari kanan, dia mendekati atau menuju ke suatu bilangan yang sama. Kalau kalian lihat bahwa bilangan yang sama itu adalah bilangan 3. Oleh karena itu, nilai x plus 1 dengan saat x mendekati 2, kita bisa menjawabnya bahwa nilainya adalah 3. Sekarang kalau kita lihat dari grafik. Misalkan grafiknya seperti ini. Kan fungsi fx-nya x plus 1 seperti ini. Dan x-nya mendekati 2. Artinya 2 di sini. Pendekatan dari kiri dan pendekatan 2 dari kanan. Oleh karena itu dia menuju ke bilangan yang sama. Walaupun di dekat sini terus. Sini geser, mendekat. Dia akan ketemu pada suatu bilangan yang sama. Yaitu bilangan 3. Oleh karena itu bisa kita secara matematis melihatnya bahwa nilai limit x plus 1 saat x mendekati 2 itu adalah nilainya 3. Dengan contoh kedua, fungsinya x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Nah, dengan syarat bahwa x-nya tidak sama dengan 1. Kalau x sama dengan 1 kan nanti penyebutnya 0 ya. Kalau penyebutnya 0 kan bahwa fungsi ini tidak memiliki penyelesaian. Sehingga jika x mendekati 1, artinya bukan 1 ya. Nah, dari kiri kita masukkan 0,7, artinya x-nya diganti dengan 0,7 kuadrat dikurangi 1. Akhirnya mendapatkan hasil angka yang seperti ini. Baik dari kiri maupun dari kanan, ini akan mendekati atau menuju ke angka yang sama. Ini 1,999 menuju ke sana akan mendekati ke angka 2. Ini juga semakin kecil, mendekati ke angka 2, mendekati ke bilangan yang sama. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa secara matematis limit x mendekati 1 untuk fungsinya x kuadrat min 1 per x min 1 itu adalah 2. Walaupun tidak di pas 2. Kenapa? Karena x min 1-nya tidak boleh pas benar-benar 1. Oleh karena itu kalau digambar, saat x-nya 1 itu gambarnya tidak mempunyai nilai atau disimbolkan dengan bolong. Bahwa artinya di sini pas, di sini tidak boleh ya x dengan 1. Oleh karena itu, baik dari kiri dari kanan menuju 1 itu hasilnya menuju ke nilai 2. Maka dari itu walaupun pas di x sama dengan 1 itu tidak mempunyai nilai, tetapi semuanya mendekati ke angka yang sama, yaitu mendekati ke angka 2. Oleh karena itu limit fungsi ini tadi, x kuadrat min 1 per x min 1, untuk x mendekati 1 hasilnya yaitu 2. Sekarang lihat ya, ada fungsi seperti ini. Ini fungsi itu artinya bahwa jika x-nya kurang dari 1, kita masuknya ke persamaan ini. Fungsi ini.
Jika X-nya lebih dari 1, kita masukkannya ke fungsi ini. Jadi misalkan ambil sampel X-nya 0,99. Ini kurang dari 1 ya. Maka ngambilnya dimasukkan ke X kuadrat. Maka Y-nya itu adalah X kuadrat atau Fx-nya itu X kuadrat. 0,99 dikuadratin hasilnya ini. X kuadrat. Tapi jika kita mengambil X-nya di sebelah kanan atau X-nya lebih dari 1, misalkan 1,01 itu makainya fungsi ini. 1,01 ditambahnya 1, bukan pakai ini ya. Kalau ini kan yang kurang dari 1, sedangkan yang kanan itu kita ambil yang lebih dari 1. Ternyata walaupun fungsi yang seperti ini dari kiri dan dari kanan, mereka menuju angka yang tidak sama. Itu ini menuju ke angka 1, kok ini menuju ke angka 2. Berarti kan nggak nyambung, nggak bertemu di suatu titik. Tidak bertemu. Oleh karena itu, yang seperti ini, bahwa limit fungsi ini untuk X mendekati 2 itu tidak mempunyai nilai. Tidak mempunyai limit atau tidak mempunyai nilai. Jadi kalau digambar, dia bentuknya seperti ini. Jadi untuk X kuadrat mendekati 1, dia menuju 1. Sedangkan kalau dia mendekati 1 dari sebelah kanan, dia menujunya ke angka 2. Jadi ini tidak memiliki limit saat X-nya sama dengan atau X-nya mendekati 1. Sekarang kita lihat contoh gabungkan. Nah, ini ada suatu fungsi Fx. Fungsi Fx itu ada fungsi seperti ini, Fx. Nah, kalau pertanyaannya, limit Fx untuk X mendekati 3, ini ada nilainya atau tidak? Jelas ada, karena dari min 3 ya. X mendekati negatif 3, dari kiri dan dari kanan, dia menuju ke satu titik yang sama. Dengan nilai 5. Jadi kita bisa menyatakan bahwa limit Fx, X mendekati min 3 itu adalah 5. Begitu juga untuk limit Fx, X mendekati 4, itu adalah nilainya 2. Walaupun di pas 4, dia tidak mempunyai nilai. Tapi kan mendekati, bukan di pas. Akan tetapi, untuk limit Fx dengan X-nya mendekati 1, ini kalau dari kiri, fungsinya dari kiri mendekati 1, ternyata menuju ke angka 5,5. Tapi kalau mendekati dari kanan, dia menujunya ke angka 3. Oleh karena itu, kita sampaikan bahwa limit Fx untuk X-nya mendekati 1, ini tidak mempunyai nilai limit. Seperti itu. Oke ya, paham ya?